Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, ya kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah PA pada sore malam hari ini. Kita memohon kepada Tuhan supaya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan melakukan satu pujian. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat berbahagia jika sore malam hari ini kembali Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, justru karena kami tidak mampu dan tidak berdaya. Inilah Tuhan, kami mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu datang kepadamu untuk memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu, untuk Tuhan sekaligus memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami tidak menjadi lemah dan berputus asa,
Sebab kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya tetap lekatkan kami pada pribadi-Mu bagaikan carang melekat pada pokok Tuhan. Itulah yang kami rindukan, bagaikan keledai yang ditambatkan dalam pokok anggur yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan belajar lagi membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkemurahan kepada kami semua, membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan firman-Mu boleh mengoreksi, menegur, Tuhan menyatakan kekurangan kami. Dan kami betul-betul semakin hari, semakin disucikan oleh firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami sewaktu-waktu mengalami suatu pembaharuan yang sempurna. Dan kami bisa ditampilkan yang sempurna pula, seperti Engkau sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyadari Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Demikian pula gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu khususnya Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh sidang jemaat yang digembalakannya boleh terpelihara juga Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya hamba juga tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih, dudukkan sidang jemaat-Mu dengan baik, dengan tenang, untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik pula Tuhan, supaya apa yang didengar itu boleh menjadi pengertian dan menjadi iman sampai firman Allah itu menjadi praktek dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan kembali selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Biarlah berkat Tuhan tetap melimpah kepada kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih saudara sekalian. Situasi kondisi yang sekarang ini begitu tidak menentu, saudaraku, dari segala hal, segala bidang, banyak hal yang membuat ya kalau saja kita tidak digembalakan oleh firman penggembalaan ini, bisa menjadi takut, khawatir, ragu, ya yang pada akhirnya kita berputus asa, bisa pula sampai bisa meninggalkan Tuhan. Dan itu sebabnya kita mensyukuri, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu masih betul-betul peduli dan memberikan satu perhatian yang luar biasa kepada kita. Itu sebabnya biarlah kesempatan ibadah yang Tuhan berikan semacam ini akan memberikan suatu ya gairah yang baru kepada kita. Semakin kita mendalami firman Allah, semakin kita bisa menerima firman Allah dan firman Allah itu mengerjakan kehidupan kita, maka sungguh-sungguh kita akan terpelihara oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, saya sudah menyampaikan ya di hari-hari ini tentang Nazaret, itulah berbicara tentang kandang penggembalaan di mana seperti Yesus saudaraku tinggal di Nazaret dalam bimbingan, dalam asuhan kedua orang tuanya hingga dewasa saudaraku. Dan kepada kita Nazaret ini adalah kandang penggembalaan, bagaimana kehidupan sidang jemaat mulai dari anak-anak, mulai dari bayi, anak-anak, mulai kita percaya dan diselamatkan. Ya, di kandang penggembalaan itulah kita dibina, dibimbing saudaraku untuk sampai menjadi dewasa,
Sewaktu-waktu kita akan dipakai oleh Tuhan juga seperti keledai yang ditambatkan pada pokok anggur yang benar ini, sahabat. Pokok anggur ini untuk supaya betul-betul keledai ini tidak menjadi keledai liar, tapi menjadi keledai yang pada akhirnya nanti dipakai oleh Tuhan sampai ke Yerusalem, kota yang mulia, kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya, jika kita tergembala dengan baik dan benar, saku, kita sudah melihat sedikit saya mengulangi, maka kita akan disucikan lewat firman penggembalaan itu, dalam kandang penggembalaan itu, saku. Maka firman penggembalaan itu akan menyucikan kita, ya, lewat ketajaman firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu, secara terus-menerus menyatakan kekurangan kita, menegur kita, saku, untuk memperbaiki kelakuan kita. Bahkan dia juga menasihati kita, ya, lewat pengajaran firman Allah. Untuk apa, saku? Untuk supaya tabiat anjing dan babi itu tidak ada lagi. Sebab anjing dan babi ini, saku, sesuatu yang najis ini, saku, ini tidak ada di dalam kota Yerusalem yang baru. Itu sebabnya, saku, jangan sampai kemudian karakter ini, anjing dan babi ini masih terus mengikat kita, saku. Dan itu sebabnya hadirnya firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua dalam kandang penggembalaan, supaya sikap tabiat yang semacam itu, saudaraku, yang najis itu, saudaraku, tidak ada lagi. Ya, puji Tuhan. Coba kita akan membaca, saudaraku, dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu, saya teringat atau diingatkan Tuhan dalam hal ini, saudaraku, ya, untuk supaya kita sungguh-sungguh akhirnya nanti kita bisa mengerti, ya. Ayat pasal 21, saudaraku, ya. Pasal 21, ya. Pasal 21, saudaraku, ayat yang ke-27. Ayat, ya, 27, saudaraku. Ya. Ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, ya, yang digambarkan dengan anjing dan babi, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Jadi ini najis, kenajisan, kekejian, dan dusta ini adalah karakter dari bangsa kafir. Itulah karakter anjing dan babi, saudaraku. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah ini. Jadi najis ini, sesuatu yang najis ini diwakili oleh anjing dan babi ini, saudaraku. Ya, anjing dan babi ini sesuatu yang najis yang tidak boleh, saudaraku. Termasuk juga keledai ini juga bangsa kafir. Tetapi kalau keledai itu sudah ditambatkan atau tertambat pada pokok anggur, saudaraku, maka sungguh-sungguh keledai itu juga bisa dipakai oleh Tuhan, sekalipun bangsa kafir, saudaraku, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Anjing pun juga demikian, saudaraku. Anjing pun demikian, sekalipun ayat mengatakan, saudaraku, bahwa anjing itu menjilat muntah. Itu karakter, ya, itu karakter dari anjing. Anjing itu selalu menjilat muntah. Tapi kalau saja anjing ini, saudaraku, mau menjilat remah-remah roti, saudaraku. Jadi ini kalau anjing itu, saudaraku, mau menjilat remah-remah roti oleh karena pekerjaan firman Allah yang keras dan tajam itu, yang membuat anjing itu mau menjilat remah-remah roti, saudaraku, maka Tuhan sanggup untuk merubahkan anjing ini menjadi domba yang adalah miliknya Tuhan. Jadi tidak kembali kepada muntah, tidak menjilat ke muntahnya, tapi anjing ini boleh menjilat remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Menjilat remah-remah roti itulah artinya dia menerima firman
dan perjamuan suci, saudaraku, maka betul-betul Tuhan yang akan merubah. Tuhan gambarkan seperti perempuan Kanani ini, saudaraku. Perempuan Kanaan ini, Tuhan robahkan dia untuk menjadi domba yang manis yang nanti juga akan mendapatkan satu perjanjian Tuhan. Ini karakter, ya. Karakter yang kedua, tadi yang pertama anjing adalah ya menjilat muntahnya. Sekarang babi. Babi dimandikan kembali kepada kubangan. Ya, kita lihat babi ini sebenarnya sudah dimandikan, saudaraku. Sudah dimandikan. Tapi dasarnya babi, saudaraku, karena karakternya babi, sekalipun dimandikan, saudaraku, dia tetap saja kembali kepada kubangan. Kalau tadi, saudaraku, anjing ini menjilat ini, saudaraku, menggunakan mulut, saudaraku. Perkataan yang tidak disucikan ini, saudaraku, seringkali justru perkataan yang tidak disucikan oleh firman Allah ini, ya bisa berdusta, bisa bergosip, bisa memfitnah, bisa menghujat dan semua. Tapi Tuhan rubah. Maka sekarang kepada babi yang dimandikan, ya kembali kepada kubangannya ini. Sebetulnya sudah dimandikan, sudah betul. Tetapi harusnya juga dimandikan ya oleh air dan firman. Ini menunjuk kepada karakter dari juga anak-anak Tuhan tanpa disadari, saudaraku, bahwa tabiat-tabiat ini masih ada, padahal kita sudah dimandikan dalam baptisan air. Ya, dimandikan, sudah percaya menerima Yesus, bahkan sudah lahir baru, saudaraku. Tetapi karena tidak dilanjutkan dengan air dan firman, saudaraku, maka karakter ini bisa muncul kembali sehingga tabiat-tabiat kekafiran itu, saudaraku, tetap ada pada jemaat, pada anak-anak Tuhan. Ya, juga ada pada hamba-hamba Tuhan, yaitu ya penyucian perbuatan dosa. Jadi kalau kita mau dimandikan dengan air dan firman, saudaraku, setelah kita lahir baru, dilanjutkan kita dibasuh terus dengan firman Tuhan, saudaraku, maka firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu, saudaraku, akan menyucikan kita dari tabiat dosa atau perbuatan dosa sampai puncaknya dosa, yaitu makan, minum, kawin, mawin. Kita disucikan, saudaraku. Ini tabiat kekafiran yang kedua, saudaraku. Yang belum saya sampaikan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas yang ketiga ini dan dilanjutkan, saudaraku, yaitu tabiat kekafiran. Tabiat bangsa kafir, saudaraku. Ya, yang ketiga ini, saudaraku, adalah yang namanya tabiat yang namanya kekhawatiran. Khawatir ini karakter atau tabiat kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu ada. Dan itu terbukti, saudaraku. Kita nggak usah jauh-jauh. Oke lah, kepada kita. Sekarang tertuju kepada kita. Sejak zamannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudaraku. Ini yang ketiga, yaitu tabiat kekhawatiran atau tabiat kekafiran yang ketiga, yaitu kekhawatiran ini juga ada pada murid-murid Tuhan. Itu sebabnya saat itu Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-6 itu jelas Tuhan Yesus setelah dia memilih murid-murid yang ada, saudaraku, maka pada pasal yang ke-6, saudaraku, ayat yang ke-25, Tuhan juga mengingatkan karakter atau tabiat kekafiran ini, saudaraku, yang berkaitan dengan khawatir ini. Ini khawatir ini bukan hanya orang dunia,
tapi juga sampai kepada anak-anak Tuhan yang saat itu diwakili oleh murid-murid ini. Ini harus kita harus mengaku, kita harus jujur. Ini juga untukku, ya, untukku, untuk kita semua. Coba kita renungkan baik-baik. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang menyangkut ekonomi, yang menyangkut pekerjaan, yang menyangkut banyak hal, kadang tanpa kita sadari muncul ketakutan dan kekhawatiran ini. Ini juga saya alami dan kita alami. Itu juga yang dialami oleh murid-murid. Itu sebabnya kenapa Tuhan bicara tentang hal kekhawatiran itu. Karena Tuhan itu tahu. Karena Tuhan itu melihat keadaan dari murid-murid saat itu, saudara sekalian. Ya, kita baca Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Ya, ini karakter atau tabiat ya yang namanya kekhawatiran ini, saudaraku. Kita akan membaca ya ayat yang ke-25. Ini langsung Tuhan sendiri yang berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu." Ya, setelah Tuhan berbicara tentang mengumpulkan harta, saudaraku, ya, yang dia sebutkan tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan dan seterusnya, saudaraku. Maka ayat 25 nanti sudah bisa membaca ya ayat 19 sampai 24 itu hal pengumpulan harta supaya terkait, saudaraku. Maka ayat 25 ini Tuhan bicara tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kita lihat, saudara. Artinya Tuhan itu kan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dalam hal doa Tuhan mengatakan, aku tahu, Bapa itu tahu sebelum engkau meminta. Artinya Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan sekarang Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini artinya saat itu juga murid-murid juga mengalami hal yang sama. Ya, secara finansial murid-murid ini, terutama 4 murid awal yaitu Petrus dan Andreas, ini seorang nelayan, suatu. Yohanes dan Yakobus ini juga seorang nelayan. Ya, secara jasmani dia bekerja sebagai nelayan, dia mendapatkan hasil secara jasmani. Hasil tangkapannya, hasil dia mencari ikan itu bisa menghasilkan sesuatu. Ya, sekarang dia mengikut Tuhan, sekalipun Tuhan mengatakan, aku akan janjikan kamu, akan dijadikan kamu bukan sebagai penjala ikan, tetapi sebagai penjala manusia. Nah, kalau menjala manusia, dapat manusia apa bisa dijual, saudaraku? Apa bisa mendapatkan uang? Secara finansial memang tidak. Tapi Tuhan sendiri yang akan juga mencukupkan segala kebutuhan. Lah, di sini nampaknya Tuhan melihat apa yang ada dalam benak hati murid-muridnya ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ini Tuhan sendiri mengatakan kepada murid, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan seterusnya nanti dibaca, saudaraku. Jadi sejauh ini, saudaraku, Tuhan betul-betul menjelentrehkan ini, menjelaskan ini. Kenapa Tuhan mengatakan begini? Untuk memastikan kepada murid-murid, untuk sekarang memastikan kepada kita kehidupan-kehidupan yang dia gembalakan ini, saudaraku, yang ada dalam kandang penggembalaan ini, untuk supaya kita percaya, untuk kita tidak khawatir seperti apa yang ada di dalam setiap hati kita. Ya, ada dalam setiap hati kita apa yang hendak engkau makan atau minum.
Kenapa? Sebab dua hal ini, apa yang hendak engkau makan dan minum, akan apa yang menjadi kebutuhan tubuhmu yang menyangkut pakaian, saudaraku. Makan, minum, dan pakai, saudaraku. Ya, ini kebutuhan pokok dari manusia. Tapi Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatir akan hidupmu yang menyangkut soal makan, minum, dan pakai ini. Saudara sekalian, artinya Tuhan memastikan kepada kita, kalau Tuhan mengatakan yang demikian itu, suatu artinya Tuhan sanggup untuk menjamin. Ya, Tuhan sanggup untuk mengadakan. Tuhan sanggup untuk memelihara kita, memberkati kita secara berkelimpahan, saudara sekalian. Kalau toh memang Tuhan izinkan tidak ada beras, tidak ada yang dimakan, maka Tuhan jua yang pasti punya cara. Sebab dia juga mengatakan, manusia hidup bukan saja dari roti, dari makanan atau minuman, ya, tapi dari setiap firman Allah. Itu manusia bisa hidup. Jadi kalau demikian, saudaraku, maka kita diajak oleh Tuhan untuk kita percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Seringkali saya menjelaskan, saudaraku, ya, pakaian ini juga kebutuhan, saudaraku. Kebutuhan pokok manusia, sebab kalau manusia tidak ada pakaian akan telanjang, ya, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, nggak masalah. Tapi kalau kita sampai telanjang, saudaraku, apa kata dunia, saudaraku? Sekalipun kita dilahirkan telanjang, tidak membawa apa-apa, benar, saudaraku. Tapi kalau setua kita ini kita telanjang, ya, jangan seperti sidang jemaat Laodikia, buta, malang, dan telanjang. Tuhan tidak membiarkan itu. Ya, kalau Tuhan itu memberikan tubuh kepada kita, artinya memberikan hidup kepada kita, maka Tuhan juga pasti juga yang akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu pakaian. Ya, sebab kalau tidak ada pakaian, kita akan telanjang. Itu sebabnya setelah manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, yang tadinya hanya ditutup dengan daun ara, saudaraku, maka Tuhan yang membuat, Tuhan yang memakaikan untuk supaya manusia itu tidak sampai menjadi telanjang. Ya, jadi kalau ada tubuh, maka Tuhan juga yang pasti akan menyiapkan, memberikan pakaian itu untuk kehidupan kita supaya kita tidak dipermalukan. Tuhan juga tidak dipermalukan, maka Tuhan juga memelihara kita dengan pakaian itu, kebutuhan. Ya, apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak kamu pakai, dan apa yang hendak engkau makan, ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya. Coba, kalau hidup ini ada, yang Tuhan juga tahu bahwa yang dibutuhkan orang hidup itu makan, saudaraku. Kalau nggak ada makan juga akan menjadi lemah. Ya, juga akan menjadi lapar dan bisa mati, saudaraku. Ya. Maka Tuhan juga mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti. Tuhan bisa. Tetapi kita tahu kalau kita punya hidup, ya, kita ada hidup, maka Tuhan juga yang pasti menyediakan makanan kepada kita. Coba kita renungkan untuk kehidupan kita hari-hari masa-masa sulit ini. Kan ada aja caranya Tuhan. Karena kita masih hidup, maka Tuhan juga memelihara kita dengan caranya Tuhan. Di satu sisi kita nggak bekerja, mungkin kita karena pandemi ini harus diliburkan, atau harus sehari kerja, atau sehari libur.
yang akan mengakibatkan penghasilan akan semakin berkurang dan banyak hal, saudaraku. Tetapi ya, saya merasakan ini, saudaraku. Toh Tuhan juga ternyata tetap memberkati secara berkelimpahan. Tuhan bisa pakai kehidupan yang digerakkan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, yang menyangkut soal makanan, saudaraku. Puji Tuhan. Ini Tuhan cukupkan. Jadi kekhawatiran manusia, ya, yaitu juga ciri daripada bangsa kafir ini adalah kekhawatiran ini, maka Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, maka Tuhan juga mengatakan, siapakah, ayat yang 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang lalu saya bersaksi tentang seorang tua yang khawatir, karena putra-putrinya di luar kota di situasi yang semacam ini, Saya juga teringat dengan ayat ini, saya juga mengingatkan. Ya, dengan kita khawatir pun kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu sebabnya, ayat ini jelas ini menguatkan kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita tidak bisa, kita tidak mampu. Itu sebabnya, karakter atau tabiat kekafiran ini, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Biar ketajaman pedang yang bermata dua, lebih tajam dari pedang bermata dua, yang selalu dinyatakan kepada kita, selalu mengkoreksi kita, untuk menguatkan kita, untuk membuat kita semakin percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jadi kalau kita tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita, maka ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini lebih gamblang lagi. Jadi semuanya itu, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sementara kita sudah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, Ya. Nah, kalau kita juga seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu sebabnya tadi saya mengatakan sifat-sifat kekafiran itu juga kadang, masih ada. Itu dibuktikan pada murid-murid sendiri, dan itu sebabnya Tuhan mengingatkan ini, saudara sekalian. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengakui kita mengenal Allah dan pribadi Yesus, yang kita yakini, kita percayai, kita imani, maka ayat sebelumnya tadi jelas mengatakan, maka Tuhan juga akan menjawab segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Bahkan Tuhan juga akan menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Ini perhatikan. Ya, jangan seperti bangsa, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, kalau keperluan itu sesuai dengan kebutuhan kita, saudaraku,
Ya, atau dengan kata lain dalam renungan malam atau pagi, ya kemarin atau tadi malam, saku. Artinya kita hidup berpadanan dengan apa yang ada, saudaraku sekalian. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan cukupkan. Sebab Bapak di surga itu, ya, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau keperluan itu sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan itu seturut dengan firman Tuhan, yaitu kita berpadanan dengan apa yang ada yang Tuhan berkatkan kepada kita, sungguh kita tidak akan pernah mengalami kekurangan, sebab Bapa itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Tapi seringkali kita kurang terima, kok cuma segini toh Tuhan, kok nggak banyak. Nah ini nanti kalau ini dipakai kan besok nggak ada, besok lusa kalau ini hanya cukup 2 hari atau 1 minggu. Nah nanti bagaimana Tuhan? Jadi seolah kita ini mendikte Tuhan. Ya Tuhan tidak mau seperti itu. Wong dia katakan Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semua. Kalau nanti saatnya 2 hari habis, seminggu habis, kan Tuhan juga punya cara lagi untuk mencukupkan, untuk mengirimkan apa yang kita butuhkan. Menjawab doa kita, permohonan kita. Nah ini yang kita harus belajar. Belajar saku tidak menuntut, tapi kita mensyukuri dengan apa yang ada. Nah, yakin kalau kita penuh dengan rasa syukur itu saku, maka setiap kali kita membutuhkan sesuatu, maka Tuhan itu dia memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat, maksudnya untuk supaya memberikan kesempatan kepada kita. Untuk kita juga bergumul. Untuk membawa kita lebih dekat, lebih erat dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-33, saku, jelas mengatakan, tetapi, ini. Jadi kalau Bapak itu tahu apa yang kita butuhkan, saku, ya, Bapak akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan cukupkan. Tuhan punya cara. Tetapi, ada tetapinya. Ada tetapinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kalau kita bisa mendahulukan Tuhan, kita upayakan, kita usahakan untuk mendahulukan Tuhan, mendahulukan ibadah, mendahulukan penggembalaan Tuhan, saku, untuk kita berusaha, berupaya tetap dalam kandang penggembalaan. Dan kita sampai tergembala oleh Tuhan, saudaraku, lewat firman penggembalaan ini, saudaraku. Maka Tuhan itu bukan Tuhan yang berdusta. Bukan Tuhan yang menipu kita. Tapi Tuhan yang dia mengatakan ya dan amin. Maka sekaliannya, apa sekaliannya? Apa yang menjadi kebutuhan kita itu akan bisa kita terima. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya kata ditambahkan itu bukan yang utama. Itu hanya tambahan, ini kemurahan, saudara. Ditambahkan artinya kemurahan, saudara sekalian. Tapi yang Tuhan mau, yang utama adalah cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari ibadah. Ya.
Jangan kita meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan. Kalau kita melakukan itu, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan itu tidak mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jelas ayat ini. Kata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan berarti bukan itu bagian kita yang utama. Bagian kita yang utama kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah. Lewat ibadah, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini juga menegur untukku, mengingatkanku, saudaraku. Ya, ini baru kali ini mungkin saya menyampaikan kata ya ditambahkan ini. Pengertian dari kata ditambahkan ini. Ini bukan sesuatu yang utama yang Tuhan beri. Hanya ditambahkan sakwelase, kemurahan ditambahkan kepada kita. Tapi bagian yang utama itulah firman Tuhan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap perkataan. Kalau perkataan firman Allah ini yang kita tuntut, ini yang kita cari, ini yang kita jilat, saudaraku, yang kita terima, saudaraku. Ya, sekali lagi, maka kebutuhan kita pasti terpenuhi. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tidak pernah menipu kita. Ayat 34, sebab itu, ini penekanannya saudaraku, sebab itu, kalau sudah Tuhan jelentrehkan seperti itu, sampai Tuhan memberikan solusi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ditutup dengan ayat 34, sebab itu, setelah Tuhan menjelaskan semua, harapannya kita bisa menerima semua, saudara sekalian, maka kalimat sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Yang seringkali Tuhan kok cuma segini. Ya ini kan gak cukup, ini hanya sehari. Hanya untuk 2 hari, hanya untuk seminggu. Ini masih panjang ya Tuhan. Ini pandemi sampai kapan kita nggak tahu, kapan akhirnya. Kalau cuma segini, ayat ini memberikan penegasan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini mengingatkan saya, mengingatkan kita. Kenapa? Jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. 1. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belum tentu sampai hari besok. Ya. Tapi manusia kita seringkali sudah merancangkan besok, lusa, seminggu, 1 bulan, tahun depan, dan tahun-tahun yang akan datang. Padahal Tuhan mengingatkan lewat suratan Yakobus. Untuk kita tidak merancangkan, merencanakan sesuatu. Aku mau pergi ini, itu semua. Ya, lebih baik kita mengatakan jika Tuhan izinkan. Insya Allah. Kenapa demikian? Karena hari ini ada kesusahannya sendiri. Jangan mengkhawatirkan akan hari besok. Ya kalau sampai besok. Kalaupun sampai besok pun juga, besok ada kesusahannya sendiri. Maka Tuhan juga punya cara untuk menyelesaikan itu, kesusahan yang berbeda dengan hari ini. Kesusahan hari ini berbeda dengan hari besok. Hari ini Tuhan sudah selesaikan dengan caranya Tuhan. Besok juga ada kesusahannya sendiri. Pasti Tuhan juga akan menyelesaikan itu dengan caranya Tuhan. Ya, tetapi ya katakan karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Ini ujian buat kita, saudara sekalian. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, nggak usah 2 hari. Hari yang kedua ada kesusahannya sendiri. Hari ini cukup, besok ada kesusahannya sendiri, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikan kesusahan besok. Artinya apa? Kita diajar untuk percaya kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kita diajar untuk menggantungkan hidup kita. Ya, biar kita gondelan, melekat. Ya, melekat pada pokok. Ini yang kita harapkan. Yang kita pegang. Kalau kita memegang manusia, sewaktu-waktu kita akan menjadi kecewa. Apalagi di situasi pandemi ini. Kita semua memikirkan dirinya sendiri. Ya, saya di kantor sempat bercerita. Saya katakan di situasi yang semacam ini, ya sulit untuk kita, sekalipun ya kita diarahkan untuk kita tetap memberikan perhatian kepada orang lain. Contohnya, ada gerakan gereja untuk memberikan persembahan, itu bagian, saudaraku. Tapi intinya, itu kan hanya baru bentuk jasmani, saudaraku. Tapi intinya, di saat-saat semacam ini, apalagi yang menyangkut soal sakit penyakit ini, saudaraku, pastilah kita akan masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Ya, bagaimana dirinya itu selamat daripada COVID ini, saudaraku. Ya, ini bagaimana kalau kita berpegang, kita mengharapkan orang lain juga memikirkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Itu sebabnya di saat semacam ini, saudaraku, ya, hari-hari ini juga seperti apa yang Tuhan ajarkan ini, untuk saatnya untuk supaya kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, berharap, bergantung, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan menolong kita. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, biar kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, ya, dalam situasi yang semacam ini, biarlah lewat ketajaman firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini, yang ada di dalam kandang penggembalaan ini, saudaraku, untuk memberikan pencerahan kepada kita, untuk membuka mata hati kita, untuk supaya kehidupan kita, sifat, karakter, tabiat kekafiran itu, yang tidak percaya itu, oleh pedang firman Allah dikikis habis. Dinyatakan kalau kita punya pandangan sifat kekafiran itu masih kita bawa, maka biar Tuhan nyatakan kekurangan. Itu merupakan satu kekurangan. Kalau itu kesalahan, biar Tuhan juga nyatakan itu kesalahan dosa itu. Atau ada hal yang lain, supaya sungguh-sungguh sifat kekafiran ini tidak ada dalam kehidupan kita, tapi sebaliknya, saudaraku, kita boleh mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita dipakai oleh Tuhan seperti keledai yang tertambat atau ditambatkan pada pokok anggur yang benar. Kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat yang berguna. Guna kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Khususnya, saudaraku, dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, saudaraku. Ya, ini puncaknya. Puncak kegerakan itu, saudaraku, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, yaitulah kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, saudaraku. Ya, dimulai dari kehidupan apa? Kehidupan pribadi kita, kehidupan nikah kita, kehidupan kita dalam penggembalaan, antar penggembalaan, sampai sewaktu-waktu Israel dan kafir itu menjadi satu tubuh yang sempurna.
dan Tuhan segera datang. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya kalau saya mengatakan menjadi keluh kesah Tuhan. Sebab Tuhan melihat serigala sudah punya liang, sudah punya tempat, saudaraku, untuk dia beranak pitak, untuk mengembangkan. Ya, kejahatan-kejahatan serigala ini gambar kejahatan, saudaraku, yang begitu hebat. Sudah ya bagikan, sudah ada tempatnya, dia mengembangkan di situ sampai beranak pinak, artinya berkembang begitu pesat, saudaraku. Burung ada sarangnya. Sarang ini bukan hanya untuk tidur, saudaraku. Sarang ini juga tempat untuk dia itu berkembang biak. Apa burung itu? Gambar kenajisan, sekedar bentuk apapun juga, saudaraku. Begitu berkembangnya, luar biasa. Ini mereka, Tuhan katakan, burung ada sarang. Serigala ada liang, tetapi tidak ada tempat. Belum ada tempat untuk kepala itu meletakkannya. Dan letak kepala itu adalah di atas tubuh. Kalau tubuhnya belum terbentuk, saudaraku, bagaimana kepala itu akan menempatkan tempat pada tempatnya? Nah, itu sebabnya kehidupan kita lah yang mau dipakai oleh Tuhan, khususnya dari bangsa kafir ini, untuk membuat gairah, membuat cemburu bangsa Israel asli, saudara, yang adalah inti daripada tubuh Kristus ini. Ya, dengan kehidupan kita, bangsa kafir dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, untuk sampai sewaktu-waktu membuat cemburu hati Israel, dan Israel kembali kepada Tuhan, saudara. Dan Israel dan kafir menjadi satu, maka Tuhan akan segera datang. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, di hari-hari ini yang harus kita perhatikan, saudaraku, bagaimana untuk supaya hubungan tubuh dan kepala ini terjalin. Saudaraku. Artinya, arah tujuan dari pengikutan kita untuk dipakai Tuhan itu sampai bagaimana sewaktu-waktu kepala itu menempati pada tempat. Tempat kepala itu adalah di atas tubuh, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, hubungan yang paling erat antara Yesus sebagai kepala dan kita, tubuhnya, adalah apa yang menghubungkan kepala dan tubuh itu apa, saudaraku? Ya, yang menghubung kepala dan tubuh itu apa, saudaraku? Ada yang namanya leher. Leher ini, saudaraku, jangan sampai terpotong. Kalau sampai leher ini dipotong, saudaraku, maka tidak akan ada kehidupan. Itu sebabnya Paulus dalam Efesus pasal yang keempat, untuk supaya kegiatan kita itu mengarah kepada kepala. Itulah mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Yang bisa menghubungkan antara tubuh dan kepala itu adalah leher. Ini sedikit kita akan lihat. Yang menghubungkan antara kepala dan tubuh ini adalah leher. Apa itu leher? Aku buat kita sekarang ini. Leher itu dalam tabernakel, saku, itu terkena yaitu kain tabir atau pintu tirai atau kain tabir, saku. Ya, pintu itu kami menambah untuk memudahkan, tapi yang benar adalah kain tabir. Kain tabir ini adalah yang namanya perobekan daging yang dihasilkan dari doa penyembahan kita kepada Tuhan, atau doa penyembahan kita kepada Tuhan itu merupakan proses perobekan daging sampai daging itu terobek. Maka saya menyimpulkan bahwa yang menghubungkan kepala dan tubuh ini leher,
Ini bicara tentang doa penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa kita dari bangsa kafir, saudaraku, ya di situasi yang semacam ini belum, saudaraku, belum. Ini corona itu belum akhir daripada sengsara yang harus kita alami. Ini mungkin permulaan, nanti puncaknya sengsara itu kalau si manusia pendurhaka itu, si antikris itu berkuasa selama 3,5 tahun. Nah, sekarang kita sedang dilatih. Kalau sekarang dengan keadaan yang semacam kita masih bisa beribadah sekalipun lewat daring atau live streaming, kita masih bisa beribadah. Tapi kalau antikris berkuasa, kita tidak bisa beribadah. Dia akan memaksakan kehendaknya untuk menyembah patung binatang antikris itu. Ya, dan kalau kita tidak mau, kita akan dipancung kepala. Kalau kita tidak mau, cap angka 66 saku. Angka 666 ini, 63 kali ini, kita tidak bisa berusaha. Ya, kita tidak bisa bekerja. Ini sampai sejauh itu. Itu sebabnya sekarang ini Tuhan sedang melatih kita. Supaya kita tidak gandoli kepada manusia siapapun juga. Ya, saatnya untuk kita mandiri, berdiri di atas kaki kita untuk menghadapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya leher ini adalah salah satu saranya atau alat penghubung. Jadi penghubung, leher ini penghubung antara kepala dan tubuh. Untuk sekarang adalah bicara tentang doa penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya tubuh itu tetap terpelihara. Kalau leher ini terputus, maka tubuh itu tidak akan hidup. Tapi dengan adanya doa penyembahan kita, doa penyerahan kita kepada Tuhan, saudaraku. Jadi di saat semacam itu, rasa takut, rasa khawatir sudah kita serahkan kepada Tuhan, saudaraku. Ya sudah tidak ada, sifat tabiat kekafiran sudah tidak ada. Kita hanya fokus hanya kepada Tuhan. Lewat doa penyembahan ini, saudaraku. Ya, jadi doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur itu sudah dan kita tingkatkan yang terakhir, tinggal leher ini harus dijaga. Sudah tetap terhubung dengan kepala, yaitu melalui doa penyembahan kepada Tuhan. Kita di sana kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang akan menolong kita. Doa penyembahan. Tubuh kita menjadi rumah doa, rumah penyembahan. Dan kalau itu terjadi, maka betul-betul Tuhan akan menjaga itu. Kalau saja tubuh itu ada hubungan dengan kepala, maka betul-betul di samping tubuh itu akan hidup, maka juga ayat mengatakan Tuhan juga berdiam. Kalau ada hubungan dengan kepala, berarti Allah itu ada, tinggal berdiam. Maka kita di sana akan aman dan nyaman dan tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan sebab Allah itu ada di sana. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, dan di sana kita bisa mata kita, di saat itu mata kita harus hanya tertuju, hanya bisa memandang kepada Tuhan. Doa penyembahan itu juga cara Tuhan untuk supaya tangan kita ulurkan kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Matanya memandang kepada Tuhan, berseru dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ayolah kehidupan kita
Dari bangsa kafir, ya betul kita dari bangsa kafir. Tapi kita sudah dimandikan dengan air dan firman. Jangan dimandikan dan kembali kepada kubangan. Jangan kita menjilat muntah, tapi biar kita menjilat remah-remah roti itu, supaya kita hidup. Jangan ada juga tanda-tanda kekafiran, yaitu kekhawatiran dan ketakutan yang membuat kita tidak nyaman. Sebab dengan khawatir pun kita tidak akan bisa menambahkan sehasta saja, sejengkal atau sehasta saja dari hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, saudaraku, ayat-ayat yang sederhana yang kita baca ini, saudaraku, 2 ayat 3 ayat yang kita baca ini akan memberikan pencerahan kepada kita. Saatnya sekarang ini untuk supaya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, bagaikan hubungan tubuh itu dan kepala tetap terjalin. Maka adanya leher ini, yaitu doa penyembahan, itulah satu-satunya cara untuk kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Menjadikan rumah tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat untuk kita bisa berdoa, menjadi rumah doa. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan dikotori pula dengan hal-hal yang akhirnya merugikan kita. Itu sebabnya Tuhan pernah marah ketika dia masuk ke bait Allah. Ada penjual-penjual sapi, kambing domba, penukar uang, penjual burung merpati dan semua. Dia katakan, rumahku ini kau jadikan sarang penyamun. Rumahku ini rumah untuk berdoa, tapi kamu jadikan semacam itu. Sekarang Tuhan ingatkan itu. Ayo, tempatkan Yesus sebagai kepala itu berada di atas tubuh. Biar leher kita tetap utuh, jangan dipancung, jangan diputus. Biar ada kehidupan dari tubuh itu. Tanpa kepala kita tidak akan hidup. Tanpa kepala kita tidak akan bisa bertumbuh. Tapi lewat doa penyembahan ini, saudara sekalian, bukan hanya menjadi tempat doa, maka dengan penyembahan yang kita lakukan ini kepada Tuhan, penyerahan kita, mengulurkan tangan kita kepada Dia, kita hanya memandang kepada Dia. Dia yang akan menjaga kita, menjamin kita. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-3. Ini ayat tidak asing buat kita, tapi tidak mengapa untuk kita membaca. Ya, mengingatkan kita kembali. 1 Korintus pasal yang ke-3, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-3, ayat yang ke-16 kita akan membaca. Lewat Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, yang sekarang ini Tuhan lewat Paulus juga mengingatkan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kalau saja kita menempatkan Yesus itu sebagai kepala yang tinggal di atas tubuh, maka baru kita bisa dikatakan kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Tapi kalau tubuh itu terputus, leher itu dipancung, diputus, penghubungnya itu diputus,
maka kita tidak ada hubungan dan kita akan mati. Tapi kalau ayat disebutkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, berarti adanya leher ini yang membuat kita menjadi tempat kediaman Allah. Adanya kehidupan itu membuktikan keberadaan Allah itu ada di dalam hidup kita. Saudara sekalian, ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah ini, kalau ada ancaman dalam bentuk apapun juga, sekarang ancaman yang kita hadapi kan corona, saudaraku. Ini menggelisahkan, cukup menggelisahkan. Tapi kalau kita meyakini ayat ini, saudaraku, ya jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Maka yang menjadi musuh pembinasa itulah Allah sendiri. Yang menjadi musuh untuk menghalangi kita, mengganggu kita, kalau kita bait Allah, saudaraku. Lewat doa penyembahan kita yang kita naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan itu berdiam dalam kehidupan rumah, kehidupan tubuh, kehidupan kita. Maka yang menjadi lawan atau musuh adalah Allah sendiri. Sebab dia tidak pernah menipu kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau saja dia memberikan nyawa untuk kita. Menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan tubuhnya sendiri. Maka seperti itu juga pembelaan Tuhan terhadap kita. Kalau kita mau menempatkan diri, dia sebagai kepala. Kalau kita mau ada hubungan yang erat, saudaraku, leher tetap utuh, saudaraku. Penyembahan kita lakukan, saudaraku. Setiap waktu, setiap saat, atau mungkin jam-jam tertentu, saudaraku. Maka ada pembelaan dan perlindungan Tuhan. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Maka kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan, yang kita takutkan. Sebab dia pelindung kita. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apalagi cuma hari esok. Seminggu kemudian atau setahun atau berapa tahun, tapi dia bertanggung jawab untuk kehidupan kita selama-lamanya, membela dan melindungi kita dan memelihara kita. Kalau kita tahu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, kalau kita tahu menyembah kepada Tuhan, maka segala kebutuhan, keperluan kita, masa depan kita, hari esok kita, Tuhan yang bertanggung jawab kepada kita. Dengan apa yang Tuhan nyatakan ini, lewat urean-urean ini, membuat beban kita sesungguhnya semakin ringan dan semakin ringan dan semakin ringan. Sampai betul-betul kita ringan tanpa ada beban. Tinggal kita diangkat oleh Tuhan. Kita bersama Tuhan. Tanpa ada keletihan, letih lesu, beban berat tidak ada lagi. Ayo kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Dia tidak pernah menipu kita akan kehidupan kita, akan masa depan kita. Mari kita akan lakukan pujian yang tadi. Jalan Tuhan bukan jalanku. Couplet yang kedua dan ketiga, atau mulai yang pertama baitnya saja nanti kita nyanyikan baru kita kurnya. Ada waktu di hidupku
Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ulangi, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kita lakukan kur bersama. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Kita tundukkan kepala, berikan kesempatan untuk Tuhan bekerja lewat firman dan Roh Kudus-Nya untuk menyatakan kekurangan kita, menyatakan kesalahan kita. Kalau mungkin kemarin-kemarin banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan yang kita alami dan kita hadapi, khususnya dalam menghadapi situasi dunia sekarang ini. Maka Tuhan pada sore hari ini sedang melawat kita, meyakinkan kepada kita, memberikan kepastian kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah berkat firman-Mu ini, Tuhan, bukan berhenti kami hanya mendengar, tapi biarlah kami boleh mengerti dan kami meyakini dan sampai kami boleh mempraktekkan firman-Mu untuk supaya kehidupan kami, kehidupan yang hidup yang dihidupi oleh Tuhan karena Engkau ada di dalam hati kami. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah menolong kami dari sifat tabiat kekafiran kami, ketidakpercayaan kami, bahkan kekhawatiran dan ketakutan yang kami hadapi, dan Engkau gantikan dengan hati yang percaya Tuhan. Kehidupan lama kami sudah Engkau baharui lewat firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami meyakini sekali lagi bahwa Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami yakin pula apa yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi keperluan kami, Engkau sudah mengetahui dan Engkau akan menambahkan itu kepada kami. Tuhan, kalau kami mau mencari, mau menyembah,
beribadah kepada Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang mungkin juga dalam pengalaman-pengalaman yang sama-sama kami hadapi alami di hari-hari ini. Tuhan, Engkau juga menolong kepada kami semua sidang jemaat-Mu, mulai dari hamba sampai seluruh jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan hiburkan, dan Tuhan jamah. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan semakin memberkati, baik di dalam kota, di luar kota, sampai di luar pulau, jauh dari keluarga. Engkau juga ada di sana. Engkau juga pasti menjaga dan memelihara, dan keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan pelihara semua, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, dalam situasi yang semacam ini, dari masa Corona ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih khusus berdoa untuk Pak Budi Markus Tuhan, yang saat ini sedang dirawat oleh karena COVID-19 ini. Tuhan juga ulurkan tangan-Mu kepada hamba-Mu ini untuk menjadi sembuh secara sempurna dan kembali untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu di Nongko Jajar sana. Juga keluarganya semua, Tuhan juga lindungi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tante Lis, Tuhan, dalam proses pemulihan setelah kemarin operasi dengan dan berjalan dengan baik, Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan hati untuk tetap percaya, berharap sepenuh, dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu tidak ada barang yang mustahil, bagi kehidupan-kehidupan yang berharap, bersandar, berpegang hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Namun demikian segala pekerjaan setan yang coba mengganggu hamba, mengganggu seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Gantikan dengan sukacita, gantikan dengan Tuhan, dengan pemulihan-pemulihan dan kesembuhan yang dari Engkau. Pertolongan-Mu nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami, baik melalui daring ini maupun kerinduan kami, sampai sewaktu-waktu kami bisa bertemu secara fisik dengan sidang jemaat semua. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau yang punya waktu, Engkau yang punya kehendak, biar kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap mensyukuri dengan apa yang Tuhan izinkan seperti sekarang-sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih terutama memberikan firman dan urapan Roh Kudus-Mu untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang sama-sama kami cintai. Tuhan, tetap kami bawa kepada Tuhan, kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan keamanan, ketentraman, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari segala keributan, bahkan pemberontakan atau niat-niat jahat dari orang-orang tertentu. Tuhan, jauhkan. Biarlah kami tetap Tuhan seperti apa yang Tuhan berkatkan sekarang ini. Itu sebabnya Tuhan, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, sampai pejabat tinggi negara di pusat, sampai di daerah-daerah, sampai di RT RW, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, dimanapun kami berada, mau beraktivitas kembali, mau beristirahat malam, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan permohonan kami, dan mohon berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Demikian saudara sekalian rangkaian ibadah kita dalam ibadah PA ini. Tuhan sudah memberkati kita, kiranya ini sungguh-sungguh kita diberkati, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita tetap berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Besok ada ibadah doa penyembahan. Bantu doa, saku, jika Tuhan izinkan yang selama ini ya saya menyanyi sendiri tanpa musik, saudaraku. Nanti jika Tuhan izinkan, mulai hari Minggu ini sudah ada saudara-saudara yang mau dipakai Tuhan tergerak hati untuk mengiringi. Ya, tetapi ini hanya pemain musik aja, saudaraku, yang seberapa yang ada 1-2 orang untuk membantu dalam pelayanan ini supaya tidak supaya nyaman lah. Saya ini kan ya, tidak pinter nyanyi, saku. Kadang-kadang ujuk-ujuk hilang itu, sampai bingung, saku. Ya ini yang juga menjadi pemikiran beban dari saudara kita supaya ya tidak salah, saku. Ya memang ada kesalahan, tetapi ya tidak. Kalau adanya musiknya akan mengangkat. Kadang-kadang nadanya nggak pas, saku. Ya terputus begitu, lupa, saku. Nah, ini. Ya, puji Tuhan kita bawa dalam doa supaya Tuhan juga pakai saudara-saudara kita. Tapi kami tidak mengundang, suatu hanya yang bertugas saja. Nanti sewaktu-waktu suatu kita bisa kita laksanakan. Sementara ini bisa di tempat saya di rumah, suatu sambil kita siapkan semua. Nanti sewaktu-waktu kita bisa di gereja yang mungkin lebih leluasa lagi. Kita bawa dalam doa. Ya kita bawa dalam doa. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Tetap menjaga hubungan saudara satu dengan yang lain, saku, untuk supaya terjadi suatu komunikasi yang baik, saku ya. Kita tetap saling mendoakan, saku ya. Supaya lewat doa-doa yang kita naikkan, bukan hanya doa, mendoakan doa syafaat, tapi kita juga bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita buktikan itu. Ini yang saya sampaikan. Dan kita tetap juga, saya tidak kalah pentingnya, tetap untuk supaya kita tetap memakai masker dalam kegiatan kita. Ya, di luar rumah kita menggunakan masker untuk supaya aman dan nyaman buat kita semua. Demikian saudara sekalian, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Salam kasih dalam Kristus kepada seluruh sidang jemaat semua. Haleluya. Amin.